Yusabul abdu biniyatihi walau lam yaf'alha. Nah, diberi pahala seorang hamba itu dengan niatnya walaupun dia tidak memperbuatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata firashahu wa huwa yanwi an yaquma fa yusalliya min al-lail faghalabathu 'ainuhu hatta yusbiha kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatan 'alaihi min rabbih. Ujar Nabi, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya dan ia berniat akan bangun tengah malam, sembahyang tengah malam, qiyamul lail, niatnya hendak tidur, itu berniat sudah hendak napa bangun tengah malam, tahajud. Sekalinya kada kawa bangun sampai adzan subuh hanya kawa bangun. Nah, niatnya ada. Kutiba lahu manawa, maka orang tersebut diberikan pahala karena sudah berniat. Dan adalah tidurnya itu merupakan sedekah daripada Tuhannya. Sedekah jadinya. Nah, padahal tidur itu harus saja. Nah, tidur itu harus, tapi pekerjaan harus kalau diniatkan yang baik maka menjadi pahala. Itu pentingnya niat. Nah, apalagi selain tidur yang harus saja, seperti kalau pian sebelum makan, sebelum minum, berniat dalam hati, sajaku makan dan minum ini supaya kau menolongi untuk napa taat kepada Allah. Gasan mencari nafkah, menafkahi anak bini yang halal, supaya kuat sembahyang, supaya kuat baca Quran, supaya kuat belajar, supaya kuat kena bantu orang lain. Nah, itu ditulis pahala. Kadoyuh juga lah berniat nih. Nah, jadi orang soleh itu mereka pandai dalam masalah niat. Bahkan kata Al-Habib Muhammad atau Habib Sa'ad Al-Dus mengatakan dalam kitabnya Kitabun Niyat, orang-orang tarim Jasidin itu dulunya melajari anak-anaknya tentang niat ini sama dengan melajari Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu hukumnya apa? Wajib ketika hendak sembahyang itu. Nah, jadi pentingnya niat. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya ada dua orang laki-laki yang mendatangi Sayyidina Syekh Al-Qutub Abdullah bin Abi Bakar Al-Dus radhiyallahu anhu. Jadi yang berdua ini datang niatnya beda-beda. Yang pertama niatnya apa? Ziarah dan tabarruk. Yang pertama apa niatnya? Ziarah dan ngambil barokah. Nah, kita kalau hanya hendak ke rumah orang saleh, perhatikan niat. Nah, jadi orang ini niatnya apa? Belang ke rumah Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidurus, awal-awal Habib yang dijuluki Al-Aidurus, kubunya di Jambah. Dan yang lain niatnya hanya berdua kan? Yang lain niatnya apa? Tujuannya supaya memperoleh makanan. Karena Habib Abdullah kan akan menyuruhin apa? Makanan, makan. Ada orang nyamannya makan udah sedikit kan aja. Tujuannya kadang apa? Kadang jarah dan ngambil barokah. Tujuannya kesan makan aja. Falamma waqafa tahtal bab, dan manakala mereka sudah sampai ke depan pintu,
kemudian mereka sudah menyembunyikan apa-apa yang dimaksud mereka, niatnya sudah ada. Nah, menyuruh Habib Abdullah Idrus akan pembantunya, khadimnya, supaya turun apa, membawakan makanan bagi yang laki-laki yang tujuannya tadi ke masjidin hendak makan. Ya khadim, ya kan, ini makanan bawa, ya kan, julung lawannya. Adapun yang niatnya belang ke masjidin hendak ngambil apa, hendak ziarah dan ngambil barokah, disuruh sidin masuk, ya kan, masuk rumah di sini. Nah, ada kamar khusus dimuliakan sidin, ya kan, dan mendapatkan barokah. Nah, ini niat pentingnya niat. Begitu juga dulu lah Syekh Abdul Qadir Jailani dan dua sahabatnya. Jadi sahabatnya yang pertama niatnya hendak menguji Syekh, yang kedua hendak bertakun masalah karena yang membuat bingung karena apa Syekh tersebut. Ada Syekh Abdul Qadir Jailani niatnya hendak ngambil barokah belang ke Mas Syekh tadi. Sekalinya apa yang dua-duanya tadi, ya kah, karena tujuannya hendak menguji, ya kalau hendak membuat bingung, sayangnya kedua-duanya hidupnya jadi kada bagus. Bahkan diantaranya ada yang meninggal dalam keadaan suul khotimah. Adapun Syekh Abdul Qadir Jailani tujuannya ngambil barokah, uji Syekh tersebut, jika wahai anakku nanti akan jadi ulama besar, wali besar, bahkan engkau akan mengatakan nanti semua wali di bawah telapak kakiku. Nah, itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi pentingnya lihat. Nah, anak ziarah biasanya kan ketujuh, kalau bukan kita nih ziarahan, ya kalau baik. Bahkan lebih suka ziarah yang ulama yang sudah wafat daripada yang masih hidup, ya kan. Nah, jadi bagi orang yang ketujuh ziarah itu jangan lupa niat yang bagus. Niat. Apa niatnya? Yang pertama sesuai dalam di kitab sini tadi, niatnya apa, menziarahi sidin dan apa ngambil barokah daripada sidin. Nah, apalagi mudah-mudahan kena husnul khotimah juga meninggalnya sama sidin. Kemudian mudah-mudahan anak cucu mudahan jadi orang alim sama sidin juga. Kemudian lagi apa, mudah-mudahan hidup untung dunia dan akhirat, dikabulkan segala hajat, masuk surga firdaus sampai sama yang dijahit. Banyakin dia, ini kada jaga empat, ya kah, tapi kada berniat apa sesuai apa yang diniatakannya. Apalagi niatnya beramian dia langsung aja. Nah, ada sayang itu pangnya dapatnya beramian, ya kah, tapi karena bebias orang banyak aja beramian aja. Itu bang sudah niatnya. Jadi niat ini penting, sangat penting niat ini. Menceritakan Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah ta'ala, ujar sidin sesungguhnya Amr bin Laits, salah satu raja di negeri Khurasan, ketika beliau meninggal dunia, ada seseorang yang mimpi bertemu dengannya. Ma fa'alallahu bik, ditakuni yang mimpi tadi, apa yang Allah perbuat dengan raja nih? Faqala ghafarli, Allah telah mengampuni dosaku. Faqila bima aja, dengan apa Allah mengampunimu? Qala saitu jarwata jabalin yawman fashrabtu ala junudi fajabani kasratuhum fatamannaitu anni hadaratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'antuhu wa nasratuhu fasyakarallahu li dzalika wa ghafara li. Aku Jasidin pernah naik ke puncak gunung, kemudian aku merasa bangga dengan banyaknya tentaraku.
maka aku mencita-cita ingin berada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku hadirkan Rasulullah, ya kah? Kemudian aku membantunya, aku menolonginya. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala, ya kah, meridhoiku, mengampuniku. Padahal Rasulullah sudah jauh wafat meninggal dunia, tapi ketika melihat tentara Sinhibar kan anak buahnya, seandainya aku hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentaraku ini, prajuritku ini akan akan aku arahkan untuk berjuang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya niat. Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala ketika beliau wafat, ada yang bertanya, "Ma fa'alallahu bik?" Apa yang Allah perbuat denganmu? Ujar Ghazali, "Alhamdulillah Allah mengampuniku." Dengan sebab apa Allah mengampunimu? Qal bidzubabin bariha 'alal galam wa naqta. Dengan sebab apa? Dengan sebab lalat yang pengarang kitab. Nah, ketika aku nulis kitab Imam Ghazali ada lalat hinggap di kolamku, di tinta, misap tinta. Kemudian Imam Ghazali melihatkan dia sampainya kenyang. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Lihat Imam Ghazali, bukannya beliau mengatakan Alhamdulillah mengampuniku dengan besarnya ilmuku. Ilmuku yang banyak luar biasa, atau banyaknya karanganku seperti Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah dan yang lainnya. Ada Imam Ghazali dapat rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bukan ilmunya yang banyak, bukan karangannya yang banyak, bukan muridnya yang banyak, tapi karena bagus niatnya. Ini pentingnya niat kita. Dan kita jangan meremehkan malah perkara yang kecil, walaupun melihat paku yang ada di jalanan kita singkirkan, atau duri yang ada di jalan, atau misalnya binatangkah yang kesiannya, misalnya hayatan bodoh, ada binatang halus saja kadakawa naik dia yang ganggu kadanya keluar. Pernah ulun sekali waktu berada di namanya di mana Mistah lah, di Mistah ini dari Tagim kurang lebih 20 menit. Jadi di situ ulun berwudu bimbel orang Tagim, orang Mistah. Jadi waktu berwudu itu ada ulat lah. Ulatnya ini jenis apa kan nyaman, jadi kalau ulat bulu ada ulat bulu satu kotan coba ambil. Ini ada ulat lah gugu hatan bodoh. Ulun kada kepikir ambil itu lihat kan, kada kepikir. Saya jadi pelajaran bagi ulun gitu. Jadi orang Mistah tadi mengambil ulat tadi biar dinikahkan. Baju ulun ini pelajaran bujung, ini artinya ya? Dengan binatangnya kita kasih sayang. Jadi orang tidak dengan binatangnya kasih sayang biasa, lagi dengan kawalannya dengan orang lain. Nah, jadi sifat mereka masya Allah luar biasa. Tapi jangan juga belum binatang kasih sayang, balon manusia sebabnya ya. Pecinta binatang tapi manusia gilanya. Jangan. Jadi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala itu hendaknya kita berusaha menyayanginya. Nah, jangan sampai kita menjoliminya. Ya Allah, Allahumma aslih niyatina wa maqasidana. Qala sayyidina al-Imam Ahmad bin Hasan At-Tas radhiyallahu anhu, manakala berniat ahlu ta'at mentaati Tuhan mereka, maka Allah akan menolong mereka. Jadi kalau kita termasuk orang yang ahlu ta'at, berniat hendak mengerjakan ketaatan, Allah bantu. Tapi kalau kita ada niat, ya niatnya memang lemah aja, kadang mau juga harus ada punya tekad yang kuat. Dan niat yang baik itu ditulis satu kebaikan. Wa ahlul ma'siyah lamma nawa al ma'siyah, dan ahlul maksiat manakala mereka berniat untuk mengerjakan maksiat, waqbalu alaiha, maka mereka pun kena akan mengerjakan maksiat juga bisa. Nah,
Innallaha wal mu'in yu'inul mujid ala ijadati wal fasa ala fasalatihi wa tuya ala taati wal asi ala ma'siyati. Jadi Allah menolong tergantung niat kita. Oleh karena itu perbanyak niat kita. Kita hadir ke majelis ini lah tergantung apa yang kita niatakan. Makin banyak niatnya, makin banyak jawab yang mendapatkan pahalanya. Jakarul imam wa jakarul ulama, menyebutkan para ulama bahwasanya niat yang baik itu lah membolak taklibul adah hilal ibadah, merubah yang kebiasaan menjadi ibadah. Apabila seseorang yang gawiannya kerajinan tangan misalnya, nah, dengan hasilnya dengan tangannya ya kah pola napakah misalnya, atau misalnya apa lagi berjualan kahnya di toko, atau berjualan berjajah kah misalnya, kemana kamari berjualan ya kah, apa lagi ya, apapun ya kah yang urusan duniawi, yang penting halal. Namun gawiannya kan bagus bodoh ya kah. Ya kah, gawiannya berjual obat yang terlarang, jinet misalnya. Aku nak berjual jinet ini ya kah, supaya kuat ibadah karena makan duitnya aja. Ada mau Pak? Karena gawiannya sedekah bagus, betul. Nah, jadi kalau tujuan gawiannya itu bagus, ya kah yang halal, nyata halal. Lalu dengan gawian tadi padahalnya begawi ke itu ya kah, asalnya kan ada pahala. Tapi dengan tujuan yang baik maka akan mendapatkan pahala. Apa yang pertama tujuannya, niatnya orang yang begawi di dunia ini mencari duit ya kita. Tujuannya yang pertama at-ta'affuq anil haram. Yang pertama tujuannya menjauhi daripada yang haram. Yang kedua lagi apa? Untuk memberikan nafkah gasan keluarganya. Apapun lah gawian yang baik lah itu kita niatakan, baik ya gawian yang sunnah, baik gawian yang mubah aja, yang adat aja, dengan kita niatakan yang baik maka semuanya jadi baik. Makanya sebagian ulama tuh disediakan aku selalu mengerjakan apa ibadahnya karena dengan niat yang bagus tadi.